Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini. Saat ini kita berada pada sesi ketiga, sesi 1, sesi 2 kita sudah bahas banyak bersama Pak Dr. Haji Aditya M. Biomed, Ketua LDII, DPW LDII Lampung, bersama Ustadz Haim Tarmin Abdullah, Wakil Ketua LDII Kota Bandar Lampung. Di sesi ketiga ini, Pak Ustadz, ini itu seperti kata Pak Ketua tadi, antusiasme warga LDII selain menabung itu juga terkondisi karena apa, ada apa istilahnya, siraman rohani. ya siraman rohani Pak Ustadz atau gimana? Jadi kalau pertanyaannya Pak Umar, apa yang memotivasi warga LDII untuk berkorban? Kalau hadis-hadis apa, kalau surat-surat apa, begitu mungkin simpelnya. Jadi kalau kajian surat ya surat As-Saffat, di mana kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, lebaran Idul Adha atau lebaran haji kan, Idul Adha dan haji itu kan ya dua sisi yang bersebelahan. Jadi kalau Indonesia merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebagai dua hari raya terbesarnya, kemudian itu kan tidak lepas dari sejarah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kalau di Quran itu bagaimana di surat As-Saffat, bagaimana kisah seorang Ibrahim yang lama menantikan seorang anak, kemudian diberi anak sampai beliau berpoligami. Dalam kisah sejarah yang panjang kan, Nabi Ibrahim dari istri tua tidak punya anak, akhirnya menikah dengan Hajar, seorang budak, dan akhirnya diberi putra Ismail. Nah, kemudian di Ismail yang sedang lucu-lucunya itu, Allah menurunkan ayat untuk menyembelih. Dan saat itulah Nabi Ibrahim mengasih tahu kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, saya barusan bermimpi, kemudian disuruh menyembelih kamu. Ismail yang soleh menjawab, wahai bapak, insya Allah saya akan sabar. Dan mimpi 3 malam berturut-turut itu akhirnya jadi histori sampai sekarang. Kalau kita pernah haji, tanggal 8 itu kita kenal dengan Yaumut Tarwiyah, tanggal 9 kita kenal dengan Yaumul Arafah, tanggal 10 kita kenal dengan Yaumun Nahar. Ini ada historinya. Yaumut Tarwiyah artinya hari ragu-ragu. Artinya pada malam tanggal 8 Dzulhijjah itu Nabi Ibrahim dimimpikan disuruh menyembelih Ismail. Dan Nabi Ibrahim ragu dengan itu. Ini bisikan setan apa ini wahyu? Betul. Gitu kan. Maka sampai sekarang dikenal saudara-saudara kita yang haji, nanti tanggal 8 ada satu ritual khusus di sana, ada tarwiyah. Kemudian baru di malam ke-9 itu Nabi Ibrahim yakin kalau ini wahyu Allah. Maka tanggal 9 dikenal dalam istilah perhajian namanya Yaumul Arafah. Arafah itu tahu, sadar, mengerti, faham bahwa ini adalah perintah Allah. Baru hari ketiga mimpi lagi, malam ketiga, malam 10 Dzulhijjah, itu hari menyembelih, ya, hari eksekusi penyembelihan. Ada yang dari kisah itu, itu untung pada saat itu Ismail tidak jadi disembelih. Kalau jadi, kalau malaikat yang ditugaskan mengangkat itu telat beberapa detik saja, akhirnya yang disembelih adalah Ismail beneran, itu kan jadi sunnah sampai sekarang. Menyembelih anak laki-laki menjadi sunnah. Untung pada saat itu Allah menyuruh malaikat dengan begitu cepat mengganti domba tadi, domba dari Habil tadi yang diturunkan, sehingga yang disembelih oleh Ibrahim adalah domba, dan itulah menjadi sunnah sampai sekarang. Kemudian kalau dari hadis, ada hadis di Rawahu Bukhari dan Muslim, ada mandoha toyibatan bihanab suhuli udkhiyatihi karena hijabah minanar. Barang siapa yang berkorban dengan niat hati karena Allah, niat mencari pahala, maka korbannya akan menjadi perisai baginya dari siksa neraka. Maka sering terjadi pertanyaan di masyarakat, saya sudah korban kok, kan cukup sekali seumur hidup. Kata siapa? Hadis tidak bilang begitu. Hadis Nabi mengatakan semakin banyak korban yang kita sembelih setiap bulan, berarti tameng kita, perisai kita semakin tebal dari siksa neraka.
Artinya setiap tahun Iya, bisa kalau boleh mampu berkorban ya. iya. Maka di hadis ada ancamannya. Barang siapa yang di suatu tahun dia mampu berkorban, kok dia tidak berkorban, fala yaqrabu musholana. Jangan dekat-dekat musola saya. Jangan dekat-dekat, jangan ikut sholat Idul Adha. Begitu. Hadisnya begitu. Nah, mungkin itulah salah satu yang menginspirasi warga LDI sehingga kalau saya nggak korban, nggak boleh datang nih, nggak boleh siaran juga deh. Ada tamengnya itu Pak Ustaz. Iya. Ya, terima kasih nih Pak Ustaz. Pencerahan juga nih Pak Ustaz. bahkan mungkin tambahan ya Pak Ustaz. Iya. Jadi saking menariknya itu kan satu bulunya itu satu kebaikan. Bayangkan. Jadi kan terus sahabat nanya, termasuk bulu halus ya Rasulullah. Iya, termasuk bulu halus. Bayangkan satu bulunya itu akan menjadi satu kebaikan. Jadi antusias. Jadi kalau guyanya kita sih kalau bisa cari korban yang banyak bulunya. Padahal nggak gitu juga. Jadi Nabi itu sampai di Quran kan juga dijelaskan darahnya korban itu belum sampai ke tanah, pahalanya tuh sudah sampai di Allah sana. Kecepatan Allah memberi pahala kepada orang yang korban itu, darah itu belum netes ke bumi. Bisa kita hitung kira-kira berapa detik jarak antara pisau menempel ke leher ke bumi, itu pahala sudah kita terima di sisi Allah. Oke. Jadi penyemangat lah. Jadi kita biasanya kebetulan kayak tadi malam di PC saya dikajikan sambil kita juga bermusyawarah mencari apa ya. Oh, ternyata saya baru tahu tuh ternyata ada penurunan harga sapi katanya kan gitu ya. Penyakit. Karena saya harus hati-hati saya bilang karena jangan tergiur dengan murah, tapi ada himbauan dari pemerintah ada PMK ini penyakit mulut dan kuku, ada LDS juga. Ya, jadi memang teman-teman juga harus hati-hati karena memang dikajikan sendiri ya Pak Ustadz bahwa hewan korban itu juga harus sehat, harus sempurna gitu sebaik mungkin. Jadi jangan asal juga kan, jadi jangan tergiur murah tapi tahu-tahu nanti dagingnya nggak bisa dimakan, malah bikin penyakit dan sebagainya. Jadi kemarin ya kita inilah tolong diperhatikan karena memang kan waktunya masih ada, ya silahkan cari. Kemudian teman-teman yang mungkin juga ada juga sih warga LDI yang kebetulan misalnya ada saudaranya yang kebetulan usaha. Jadi kalau istilah di sini belanti sapi. Betul. Jadi ya kita nggak apa-apa, silahkan. Jadi kemudian juga misalnya beli hewannya itu juga harus baik ya. Misalnya cara perjanjiannya, nah itu juga harus hati-hati. Misalnya kalau misalnya sakit, bagaimana nih? Saat itu dibicarakan di awal. Ada yang penjual itu yang takut juga Pak. Alhamdulillah kesadaran teman-teman cerita tadi malam. Ternyata petani-petani yang punya hewan ternak ini juga kalau dibilang untuk hewan korban itu mereka juga ini lebih karena kan ibadah itu. Mereka juga nggak asal ngasih, nggak berani mereka menyembunyikan misalnya hewannya sakit dijual. Mereka nggak berani. Jadi memang alhamdulillah kesadaran yang seperti ini kita makin baik lah dianukan. Jadi kita juga di satu sisi kita hati-hati, petani yang menjual ini juga tidak asal ya, sehingga di kedua sisi saling menguntungkan lah bahasanya kita. Karena untuk hewan kurban itu ya. Iya, bukan untuk konsumsi. Iya. Menarik itu Pak Ketua. Ini soal banyak kali ada yang pertanyaan juga ini Pak Ustadz. Ini timbul pertanyaan, apakah sebaiknya kambing atau domba? Ini gimana itu Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz? Kalau kaidah fikihnya, hukum dasarnya itu sebenarnya kalau bicara histori yang pas banget dengan sunnah itu ya satu orang menyembelih satu ekor domba. Karena kan histori kan nggak bisa dibalik. Sejarahnya penyembelihan itu kan ada di Mina di Saudi Arabia sana. Nabi Ibrahim ada di sana, TKP sejarah itu di sana dan tidak bisa digantikan itu. Itu sunnahnya. Tapi di Indonesia kan mungkin cari domba ya susah. Prinsipnya adalah kalau di ilmu fikihnya itu ya 8 itu. 8 itu adalah domba jantan pun, domba betina boleh, kambing biasa yang berbulu lurus biasa bilang kambing kacang, laki perempuan boleh, sapi jantan, sapi betina boleh, onta jantan, onta betina boleh.
Di ayat di Quran disebutkan sama niyata azwat 8 bagian, 8 hewan yang boleh dipakai untuk korban. Mungkin ada pertanyaan, di daerah tertentu ada kerbau. Nah, itu menggunakan beberapa ulama Indonesia menggunakan itu kias. Jadi, kerbau tidak ada di Arab, tetapi memiliki sifat dan postur tubuh seperti sapi sehingga dikiaskan seperti sapi sehingga boleh untuk berkorban. Dan 7 juga ya. Dan ya kalau patungan ya 1 kerbau 7 iya, ya. betul. Karena kalau onta 10. Oh, onta gitu 10 ya, Pak. Iya. Patungannya 10. Menarik nih anak. Nambah pengetahuan saya juga iya, itu Pak Ustaz. sama-sama. Jadi memang itu yang kita sebutkan tadi. Jadi kita tidak hanya memotivasi orang korban, tapi kita juga share ilmu. Ya. Jadi mereka juga pegang hadisnya, pegang Qur'annya gitu kan. Jadi antara guru sama murid tuh bisa berinteraksi. Nah kayak tadi kan saya alhamdulillah seperti gitu loh Pak Umar. Nanti sekali-sekali boleh datang ke pengajian kita. Oh, iya. Jadi kita sangat ada literasinya, kemudian juga bergurunya itu kelihatan. Jadi memang ya kita harapkan dengan yang gitu tuh kesalahpahaman antara dalam memaknai ilmu itu kan jadi lebih kita reduksi. Oh, menarik kan. Di Pak Ustadz, Pak Ketua, ini tema yang terakhir ini yang menarik juga. Ini kan selain kegiatan Hari Raya Kurban ini kan tentunya mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, apalagi terkait isu kita mau pemilu menunggu sidang MK. Sebagai ini juga pemirsa Tegar TV juga perlu mendapat pencerahan dari Pak Ustadz dan Ketua. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Siap. Oke ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya terkait soal pandangan LDI terkait pemilu 2024 dan seterusnya. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.